Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dari Kartu Prakerja Program Penerapan Ketentuan K3 bagi ahli K3 umum. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil investigasi kecelakaan kerja. Berikut ini adalah kasus kren proyek kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh timpa pekerja. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren yang mengangkat beton dalam proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta. Kejadian Minggu 4 Februari 2018. Kren itu roboh sekitar pukul jam 5 sore. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton diduga karena posisi tidak sesuai. Kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Berdasarkan kasus kecelakaan pada gambar di atas, mari kita membuat laporan investigasi kecelakaan kerja. Apa akibat kecelakaan kerja? Masalah yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Terus teknik dalam menganalisa pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dan apa rekomendasi dan sasaran pencegahan kecelakaan kerja? Apa akibat kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek kren kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh timpa pekerja? Akibatnya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja kren proyek kerja cepat roboh, yaitu kerugian ekonomi dan non-ekonomi. Kerugian ekonomi yang meliputi kerusakan alat, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompetensi kecelakaan, penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Sedangkan kerugian non-ekonomi meliputi kehilangan nyawa yang sangat fatal, penderitaan korban seperti luka, cedera, hilangnya waktu selama sakit, hilangnya waktu kerja. Selanjutnya, masalah yang mengakibatkan kecelakaan kerja yaitu penyebab langsung dan penyebab dasar. Penyebab dasar bisa dari faktor manusia pribadi itu sendiri, bisa dari faktor kerja lingkungan. Faktor manusia antara lain karena kurangnya kemampuan fisik, mental, dan psikologis bekerja. 2. Stres. 3. Motivasi yang tidak cukup atau salah. Faktor kerja lingkungan antara lain karena tidak cukup kepemimpinan dan pengawasan. Tidak cukup rekayasa engineering, tidak cukup pembelian pengadaan barang, tidak cukup perawatan, maintenance, dan tidak cukup alat-alat perlengkapan. Sedangkan penyebab langsung dari peralatan, bahan, dan alat peralatan yang rusak, lingkungan terlalu sesak, sistem-sistem tanda peringatan yang kurang memadai, kerapian atau tata letak yang tidak rapi, tidak sesuai kondisi, dan bising. Selanjutnya, teknik dalam menganalisa pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Setiap perusahaan diwakili direksi bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Normatifnya pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja. Sesuai undang-undang tersebut tentang keselamatan kerja, pengusaha bertugas menyelenggarakan keselamatan kerja. Guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemimpin tepat
tempat kerja wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik dalam kondisi konteks mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran dan peningkatan K3, maupun memberi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan. Jadi, pada kasus kran proyek kereta cepat yang roboh di Matraman tersebut, perusahaan wajib menanggung biaya keseluruhan mencakup kerusakan material, memberikan santunan kepada keluarga para korban yang meninggal dunia. Selanjutnya, apa rekomendasi dan saran pencegahan kecelakaan kerja supaya dapat bekerja dengan selamat dan sehat? Ingat poin-poin berikut ini. Poin pertama, ada berbagai bahaya di tempat kerja. Poin kedua, sadari bahaya dengan kemungkinan terjadi pada orang dan kemungkinan terjadi pada barang. Kemungkinan terjadi pada orang antara lain terjadi terpeleset, tersandung, dan lain-lain. Kemudian pada barang, perhatikan kemungkinan barang bergerak, berputar, melayang yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Poin ketiga, bekerja dengan aman dimulai dari berpakaian yang benar dan penggunaan APD sesuai standar perusahaan. Poin keempat, patuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai SOP. Poin kelima, tingkatkan keselamatan dengan meningkatkan 4S dan 5S. Apa itu? Sairi, Saiton, Said, Seku, Saiso, Syukan. Poin keenam, mari kita bersama bekerja dengan aman dan membuat tempat kerja menjadi aman dan nyaman. Poin ketujuh, jika terjadi situasi tidak normal atau kecelakaan kerja, segera lapor pimpinan atau leader atau manajer apa yang terjadi tentang insiden tersebut. Pertama-tama tenang dan jangan membuat bencana kedua dengan bergegas berlari. Beritahu dengan suara keras. Bantu para korban, hubungi atasan. Jika ada instruksi dari penanggung jawab, beri bantuan. Pengangkutan korban ke rumah sakit dan sebagainya. Begitulah kiranya, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.